Oke, selamat siang. Hari ini kita memasuki materi terakhir dari praktikum biokimia farmasi, yaitu analisis struktur protein. Ya. Protein, seperti Anda pernah mendapatkan di kuliah, protein ini tersusun atas rantai asam amino. Nah, dan diklasifikasikan berdasarkan jumlah asam amino yang ada pada rantai tersebut. Misalnya apa? Istilahnya di sini ada peptida ya. Peptida ini adalah kurang dari 50 asam amino. Peptidanya asam amino 2 namanya dipeptida, dipeptide. 3 asam amino namanya tripeptide. Kemudian lebih dari 10 asam amino ini polipeptide. Kemudian bagaimana kalau lebih dari 50 asam amino, maka namanya adalah protein. Nah, umumnya protein itu tersusun atas 100 sampai 10.000 asam amino yang saling terikat satu sama lain. Nah, asam amino sendiri kita telah bahas mengenai biosintesisnya ya, dia tersusun atas beberapa atom, misalnya karbon, hidrogen, oksigen, dan juga yang penting sekali yaitu nitrogen. Nah, ada 4 level struktur protein yang telah Anda pelajari juga di pertemuan sebelum UTS. Ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kita refresh lagi. Struktur primer merupakan suatu struktur yang menggambarkan sekuen asam amino penyusun protein tersebut dimulai dari N-terminal dari peptida. Kemudian struktur sekunder merupakan konformasi peptida berdasarkan perputaran dari rantai peptida tersebut. Misalnya di sini ada alpha helix dan beta. Kemudian struktur tersier, ini adalah struktur 3 dimensi dari fully folded polypeptide chain. Jadi rantai polipeptida yang sepenuhnya terlipat-lipat. Dan yang keempat atau struktur kuaterner merupakan arrangement susunan dari 2 atau lebih rantai protein menjadi suatu multi subunit atau molekul multi subunit. Jadi kalau multi subunit itu pasti dia akan menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, contoh gamblangnya seperti ini, struktur primer ya. Linear, ada rantai asam amino dari N sampai N-terminal ke C-terminal. Dan struktur sekunder, jadi struktur primernya ini dia membentuk bisa alfa, bisa beta ya, melungker-melungker seperti ini. Kemudian struktur tersier, Anda lihat di sini, struktur tersier ini terdiri atas beberapa, misalnya di sini ada satu sekunder yang menyusun di daerah sini. Yang lain ini nanti disusun oleh struktur sekunder dari yang lain. Nah, struktur kuaterner ini yang paling kompleks. Ya, ini tersusun atas beberapa subunit. Jadi di sini ada 3 subunit, 1, 2, 3. Yang mana satu unit besar ini ya adalah yang bisa melaksanakan fungsi tertentu. Misalnya kalau enzim ya berarti ada catalytic domainnya, ada ligand binding domainnya yang berfungsi pada katalisis gitu ya. Nah, contoh yang lain ini struktur primer, struktur sekunder, kemudian struktur tersier ya di sini bentuknya seperti ini 3 dimensi. Di sini ada satu struktur sekunder alpha helix di sini di struktur tersier. Kemudian di struktur kuaterner terdiri atas 2 subunit ya di sini A dan B. Nah, contoh struktur primer dari sini adalah rantai asam amino yang kita mulai dari N-terminal ke C-terminal 1, 2, 3, 4, 5 sehingga disebut sebagai pentapeptide. Nah, ini juga contoh struktur primer kita lewati. Ini adalah contoh struktur primer dari suatu protein namanya lisosim yang terdiri atas 129 asam amino dari ujung N sampai ujung C. Nah, oke, ternyata perbedaan satu asam amino ini sangat amat menentukan kelangsungan hidup seseorang. Misalnya apa? Adalah pada sickle cell anemia. Ya. Jadi pada penyakit ini, hemoglobinnya itu bentuknya tidak seperti normalnya, namun dia bentuknya seperti ini.
Ya, apa ada bulan sabit yang ini tidak teratur gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada penyakit ini? Ternyata ada perubahan satu asam amino nomor 6. Jadi di sini harusnya GLU, apa itu GLU? Asam glutamat menjadi valin. Beda satu asam amino menghasilkan satu bentuk yang berbeda. Mengapa kok bisa? Ya, karena satu sifatnya berbeda, satu asam, satu nonpolar. Nah, akibat misalkan mungkin ini apa rantainya susunannya cuma berbeda satu ya, namun karena berbeda sifat maka nanti akan menentukan konformasi proteinnya, struktur sekundernya akan berubah. Struktur tersiernya misalnya yang tadinya ada interaksi ionik, gitu kan di sini. Kalau berubah menjadi valin yang sifatnya nonpolar, maka ikatan ionik itu tidak akan bisa ada terbentuk sehingga bentuknya struktur tersiernya, struktur kuarterner yang akan berubah dibandingkan dengan yang normal. Nah, inilah mengapa kita ajarkan mengenai struktur protein karena berbeda satu asam amino saja di struktur primernya bisa menghasilkan struktur sekunder, tersier, kuarterner yang berbeda. Oke ya, kita masuk ke contoh penjelasan yang kedua mengenai struktur sekunder. Jadi di sini yang dibahas adalah adanya struktur alfa, ada struktur beta, yang mana kedua bentuk alfa beta ini distabilkan oleh ikatan hidrogen. Jadi ikatan apa yang menstabilkan struktur sekunder? Jawabannya adalah ikatan hidrogen. Oke. Kemudian contoh yang lain adalah struktur sekunder dari lisosim. Ini ada alfa, ada beta. Alfa beta menyusun di ini adalah beta, yang di sini adalah alfa. Oke, ini adalah contoh yang alfa, contoh yang beta. Kita lanjut ke struktur tersier, gitu ya. Jadi struktur tersiernya adalah overall 3D shape of the entire polypeptide. Jadi bentuk tiga dimensi dari polipeptida. Kemudian interaksi apa yang atau ikatan-ikatan apa yang ada pada struktur tersier? Ya, ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan disulfida, yaitu antara dua asam amino sistein. Kemudian ada interaksi hidrofobik, misalnya di sini adalah interaksi van der Waals. Nah, contohnya bagaimana ini di sini? Kita lihat. Contoh ikatan atau interaksi yang terlibat pada struktur tersier protein. Misalnya di sini adalah ikatan hidrogen. Di sini yang pink ini adalah interaksi hidrofobik ya, antara metil. Ada ikatan disulfida, ada juga ikatan ionik. Jadi 4 jenis ikatan dan interaksi ini yang ada pada struktur tersier protein. Nah, contoh yang lain adalah struktur 3 dimensi dari lisosim. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu struktur kuarterner. Ini adalah suatu istilah untuk menggambarkan bahwa protein tersebut tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida atau lebih dari satu subunit. Kalau cuma satu subunit, maka dia tersier. Kalau terdiri atas beberapa subunit membentuk satu unit besar dengan fungsi protein tertentu, maka dia namanya adalah struktur kuarterner. Ya, kita lihat struktur primer, rantai asam amino dari ujung N ke ujung C. Struktur sekunder ada alfa, ada beta, yang mana ini menyusun struktur tersier. Kemudian struktur tersiernya ada 3 dimensi ya. Nah, kemudian ini dianggap sebagai satu subunit. Kemudian beberapa subunit bergabung menjadi satu unit besar, menjalankan suatu fungsi protein tertentu, namanya adalah struktur kuarterner. Oke, ini contoh struktur kuarterner protein. 4 subunit of a tetrameric protein. Dan kolagen ada 3, hemoglobin ada alfa dan ada beta. Jadi struktur kuarterner harus terdiri dari lebih dari satu subunit. Intinya itu. Oke, jadi hari ini kita akan menganalisis struktur protein menggunakan pendekatan bioinformatika, yang mana bio ini adalah refers to biology molekuler terkait dengan informasi gen, DNA, RNA maupun protein dan asam amino. Sementara informatika ini adalah
kita berhubungan dengan software maupun database yang mana ini bisa menunjang dan mempermudah kita untuk mendapatkan analisis tentang berbagai disiplin ilmu, informatik dan bio. Nah, di sini kita akan kenalkan database yang banyak dipakai di farmasi umumnya. Ada NCBI, Sanger, dan sebagainya. Kita nanti akan bermain dengan NCBI dan juga PDB-SAM. Ya. Nah, jadi yang akan Anda lakukan pada praktikum hari ini adalah nanti Anda dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan menganalisis satu protein dengan kode tertentu sesuai dengan pembagian yang telah kita atur. Kemudian caranya bagaimana, nanti lakukan metode sesuai dengan cara kerja yang telah dicantumkan pada buku praktikum maupun pada video tutorial yang juga kita upload bersama dengan video ini. Setelah itu nanti Anda akan diminta untuk mengerjakan soal yang ada pada lembar kerja ya. Oke, baik, kita bahas sedikit mengenai apa yang dikerjakan. Jadi nanti ada soal, Anda akan mendapatkan satu protein ya dengan kode tertentu. Yang pertama nanti lakukan print screen dalam setiap tahapan yang dilakukan. Kemudian jelaskan saja apa struktur sekunder, tersier, dan sebagainya terhadap protein-protein Anda. Kemudian juga menentukan titik isoelektrik menggunakan database isoelectric.org, yang ini tutorialnya juga sudah ada di video yang lain. Kemudian yang terakhir adalah mencari satu artikel ilmiah terkait dengan protein yang Anda analisis. Ya, kaitannya dengan penyakit maupun dengan target obat.